Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian kelas 7? Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bapak pelajaran Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas bab ke-6, pertemuan kedua. Pertemuan kali ini termasuk pertemuan terakhir dalam pembahasan materi. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, sudah tidak lagi memberikan materi karena Bapak anggap materi bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 sudah selesai semuanya. Tinggal tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian semuanya. Baik anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang Bapak berikan kepada kalian bermanfaat untuk kalian. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Ya anak-anakku sekalian, untuk kelas 7 silakan dibuka buku paket halaman 104. Bab 6, menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan di pertemuan pertama, silahkan kalian tonton lagi videonya di pertemuan pertama. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua pembahasannya yang B, isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, An Abi Abbasin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Ya. Jadi kalau pengen dapat jalan keluar ada kesulitannya dulu, pengen dapat kemudahan ada kesusahan dulu. Pengen dapat pertolongan susah dulu, baru sabar dulu. Maksudnya apa? Apabila kalian timpa cobaan, maka kalian bersabar, karena di balik semua itu ada hikmah yang tersembunyi yang dimana kita tidak mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah, maka kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apabila kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan, maka kita harus sabar. Dan apa? Salat. Jangan ditimpa musibah, ditambah cobaan, salatnya dibolong-bolongin, jangan. Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita jangan sampai bolong, tambah mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, sabar. Insya Allah semua akan ada hikmahnya di balik semua itu. Siapa yang mengetahui hikmahnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui nanti endingnya, ya, akhir ceritanya baru kita tahu. Kalau Allah sudah tahu bagaimana akhir ceritanya, kalau kita belum tahu, maka juga kita harus bersabar. Kayak sinetron aja, ya. Sinetron biasanya awal-awalnya sakit, ternyata akhir-akhirannya bahagia. Sama hidup kita ini, Allah yang lebih mengetahui. Ketika dikasih musibah cobaan, kita sabar. Nanti endingnya, akhir ceritanya insya Allah akan ada kebahagiaan untuk kita apabila kita menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Ya, nggak mungkin ayat Al-Quran itu bohong. Kenapa? Karena ayat Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan firman Nabi Muhammad, bukan firman siapa-siapa.
Ya, kalau Al-Quran adalah langsung perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak mungkin bohong. Yang penting satu, apa? Kita harus yakin akan semua itu. Selanjutnya, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya apabila seorang ingin mendapatkan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan yang hadapi. Di hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu dan kemudahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Isra ayat 5, fa inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah yang bilang, setelah kita sulit pasti ada kemudahan. Selama kita jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita, selama kita tambah mendekatkan diri kepada Allah, ketika dikasih cobaan kita tambah mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5. Allah tidak akan pernah mengingkari janji, tidak seperti manusia. Allah selalu menepati janji. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan bagi orang-orang yang tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan. Gundah gulana itu kalau dibilang namanya apa namanya ya? Gundah gulana itu mumet, pikirannya mumet. Ya. Gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, ya. Hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Allahu Akbar. Kita ditempa rasa letih, lemas, capek, penyakit, kasih kesedihan, orang yang kita sayangi meninggal, orang yang kita cintai meninggal, orang tua kita meninggal, kasih kita meninggal, istri kita meninggal, anak kita meninggal. Gundah gulana, galau parah, galau tingkat dewa, gangguan, ada gangguan dari sana sini, gangguan makhluk gaib, gangguan apapun semuanya, sesuatu yang menyesakkan hati. Kalau ada sakit kan larinya ke hati, apa namanya, baper, ya. Hingga duri masuk ke dalam tubuh kita nih, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, tapi di sininya ditulisnya hanya hadis riwayat Bukhari doang. Ya, maksudnya apa? Jadi apapun yang tertimpa dengan kita sabar, itu semuanya akan menjadi penghapus dosa untuk kita semuanya. Masya Allah. Intinya satu, sabar dan tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Enak kan dapat pahala? Enak, cukup sabar. Tapi hanya sedikit orang-orang yang bisa menahan sabar. Selanjutnya dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin famasiwa illa khatallahu bihi sayiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim mendapat gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Maksudnya apa? Gugur aja gitu, dosa-dosanya hilang aja, kayak pohon jatuhin daun yang udah kering, ya, jatuh, blay, hilang. Bagi siapa itu? Bagi orang yang bersabar ketika dikasih penyakit oleh Allah maupun dikasih sesuatu yang lainnya yang gak enak. Dia bersabar, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Intinya satu, sabar. Sabar itu berat. Orang yang namanya sabar aja belum tentu dia sabar, apalagi orang yang namanya kagak sabar.
Hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebuah pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Kita dikasih penyakit itu karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dari mata kita, dari hidung kita, dari mulut kita, dari tangan kita, dari pendengaran kita, dari kaki kita, seluruhnya. Ya. Jadi penyakit itu penghapus dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Makanya beruntung orang dikasih sakit. Satu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosanya nggak ada, bagaimana Pak? Kalau dosanya nggak ada, Allah angkat derajatnya, Allah angkat makomnya. Mungkin nih orang taat sama Allah, makomnya masih rendah. Kalau dia meninggal sekarang, Allah kasih sakit biar makomnya tinggi bersama dengan para syuhada, bersama dengan para wali-walinya Allah. Kita nggak tahu semuanya. Hikmat dibalik semua itu kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahui yang awal dan yang akhir. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allahu Akbar. Yang sudah kita perbuat dengan tangan kita sendiri, Allah masih ampuni dosa-dosa kita selagi kita masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sombong. Apa itu sombong? Sombong udah gak mau minta maaf, udah gak mau minta ampun lagi sama Allah. Na'udzubillah min zalik. Semoga siswa-siswi MT Hasada tidak ada yang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rangkuman. Ada 4 rangkuman. Yang pertama, hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan iman seluruhnya berkisar antara sabar dan syukur. Orang yang selamat 2, sabar sama syukur. Sabar ketika ditampa ujian, syukur ketika mendapatkan nikmat. Itu 2 kalau bisa menjalankan, insya Allah kamu husnul khotimah meninggalnya. Ya, tapi jangan lupa perintah Allah juga dilakuin. Jangan sampai enggak, perintah sama larangannya juga dilaksanakan. Kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang mau ataupun susah. 3, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridha kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Allahu Akbar. Orang kalau dekat sama Allah, dikasih senang dia redha, dikasih susah dia redha. Orang yang udah mencurahkan segala hatinya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah kasih senang dia redha, ketika dia dikasih susah sama Allah dia juga redha. Susah itu kayak gitu. Biasanya orang redonya senang doang, kalau susah kagak mau redha. Tapi orang yang udah hatinya udah dekat sama Allah, udah yakin sama Allah, udah cinta sama Allah, ketika dikasih senang dia redha, ketika dikasih susah juga dia redha. Allahu Akbar. Susah nih kayak begini nih. Ya. Kalau kita bisa, Masya Allah, luar biasa. Ketika susah kita redha sama Allah, karena takdir Allah yang Allah tentukan. Ketika senang kita redha dengan Allah, ketika susah kita sabar redha, ketika senang kita bersyukur redha sama Allah. Masya Allah. Yang keempat, orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah. Na'udzubillah min zalik. Tuh, orang yang gak beriman, yang hatinya gak ada iman sama Allah, dia akan murka ketika dikasih kesusahan. Dia akan marah ketika dikasih kesusahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpahnya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhaan terhadap ketentuan takdir Allah, sehingga mendapatkan kesengsaraan. Na'udzubillah min zalik.
Anak-anakku sekalian, semoga kita semuanya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang seperti ini nih. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan sifat senang kita ridha, susah kita ridha. Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, cukup pertemuan Bapak kali ini. Ini pertemuan terakhir dalam materi. Insyaallah mulai Kamis depan atau mulai pelajaran berikutnya Bapak akan berikan kepada kalian tugas. Ya, bisa kalian cek nanti di grup WhatsApp kelas kita masing-masing. Akhirul kalam, sebelum Bapak akhiri, mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.